Penghujung Ramadan hingga Syawal 1442 Hijriyah menyimpan duka di balik kesyahduan. Tarawih Al-Aqsa menjadi tonggak keberlanjutan sejarah kebiadaban oleh manusia yang katanya bertuhan terhadap sesama umat samawi, bahkan terhadap rumah Tuhan. Al-Quds ialah kota suci tiga agama yang seharusnya bertoleransi dan berkemanusiaan. Agama ialah sumber sejati kemanusiaan, guru sejati pembungkam kebiadaban, sarana ketenangan pengarah iman, dan jalan sejati menuju Tuhan. Konflik Israel-Palestina ialah kebiadaban pengungsi terhadap tuan rumah yang membantu ketika terusir dari berbagai penjuru daratan. Pembantaian terhadap nilai kemanusiaan tak digubris. Ketika datang pembalasan, kenapa para bangsa munafik baru bersuara? Israel bertahun menyerang Palestina, mereka bungkam selayak tuli dan buta. Lantas saat datang pembalasan, tiba-tiba munculkan wacana gencatan senjata. Jangan salahkan hukum alam. Jika terjadi penyerangan, jangan kecam pembalasan. Jika terjadi penindasan, jangan salahkan perlawanan. Dan jika terjadi penyerangan masjid, jangan salahkan penyerangan sinagog sebagai balasan. Tuhan berikut agamanya tak bersalah. Manusia penyebab kehancuran sebab keserakahan di pertuhan. Doktrin iblis membunuh dogma, maka agama sasaran empuk mengadu domba. Moses alaihi salam, Yesus alaihi salam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah saudara keturunan Abraham. Yahudi, Nasrani, dan Islam ialah sesama samawi. Hendaknya keserakahan dan permusuhan ialah haram. Tokoh suci tiga agama dipercayakan Tuhan mengajarkan kasih, bukan menuntun manusia pada kebiadaban tirani. Kaum hingga pendukung Yahudi jangan termakan provokasi. Justru sebagian Yahudi penolak gerakan Zionis dibantai antek Dajjal Illuminati. Nasrani jangan termakan provokasi karena pemeluk Kristen Yerusalem dirusak rumahnya dan diintimidasi. Perserikatan bangsa-bangsa sekedar topeng yang berujung pada Novus Ordo Seclorum. Terorisme bersorban ialah pengkambing hitaman terhadap Islam. Zionisme, komunisme, Illuminati, Freemason ialah musuh sebenarnya. Sadari penyusupan iblis pada lingkaran agama. Anak keturunan Adam alaihi salam, buka mata bahwa iblis musuh bersama. Setiap agama tak akan luput dari keberadaban pengkhianat pemuja dunia. Sadarlah, Islam yang taat bukan teroris. Nasrani berjiwa kasih bukan kriminalis. Yahudi yang benar bukan ekstremis. Justru ketidakberadaban manusia yang rakus kuasa dalam pengaruh iblis ialah sebaik-baik teroris, kriminalis, bahkan ekstremis. Buntut dari segala buntut ialah perbudakan manusia bertuhankan kafir satanis. Hei, tak genap sehari gencatan senjata, kenapa kebiadaban Zionis kembali dipertontonkan? Bagaimana bisa tak disangkut pautkan dengan agama? Sementara Zionis Israel berulang kali menyasar Masjidil Aqsa, milik umat Islam seluruh dunia dengan kekerasan. Lantas Muslim dilarang keras memberikan perlawanan karena akan dicap teroris. Hei, buka mata. Peperangan terjadi antara kebaikan dan kejahatan. Kebaikan ialah kasih Tuhan melalui agama. Kejahatan ialah tipu daya iblis bertopeng kasih Tuhan. Terlepas dari apapun kepentingan Hamas dan faksi pejuang lain dalam perang, jangan menutup fakta bahwa mereka dan rakyat Palestina yang berjuang membela Masjidil Aqsa dari kaum Zionis. Gencatan senjata bukan solusi jika pengungsi Zionis masih berkeliaran. Solusi terbaik adalah pengungsi tak beradab mengangkat kaki dari tanah Palestina sebagai kemerdekaan. Jika pembantaian terhadap penzalim pertanda kiamat semakin dekat, maka biarlah darah dan takbir fisabilillah wujudkan pembelaan terhadap kehormatan Tuhan yang dijarah. Akhirul kalam, wahai pendiri dan pemusnah semesta,
Tiada dambaan lain selain izinkan Khalifatul Akhir menerima sebaik-baik petunjuk guna bebaskan sebaik-baik hak yang tenggelam di lautan api kebatilan. Terorisme bersorban ialah pengkambing hitaman terhadap Islam. Zionisme, komunisme, Illuminati, Freemason ialah musuh sebenarnya. Sadari penyusupan iblis pada lingkaran agama. Anak keturunan Adam alaihi salam buka mata bahwa iblis musuh bersama. Setiap agama tak akan luput dari keperadaban pengkhianat pemuja dunia. Sadarlah, Islam yang taat bukan teroris. Nasrani berjiwa kasih bukan kriminalis. Yahudi yang benar bukan ekstremis. Justru ketidakperadaban manusia yang rakus kuasa dalam pengaruh iblis ialah sebaik-baik teroris, kriminalis bahkan ekstremis. Buntut dari segala buntut ialah perbudakan manusia bertuhankan kafir satanis. Hei, tak genap sehari gencatan senjata, kenapa kebiadaban Zionis kembali dipertontonkan? Apa? Bagaimana bisa tak disangkut pautkan dengan agama?